Siswa dan siswi kelas 9, hari ini adalah pertemuan yang kedua materi kita, yaitu tentang Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Tolong videonya didengarkan dengan baik. Jika perlu, kalian catat di buku tulis karena materi ini sebagai materi tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai dasar negara sering disebut sebagai dasar filsafat atau dasar falsafah negara. Sila-sila Pancasila sebagai dasar negara secara tegas dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea keempat. Seluruh peraturan perundang-undangan harus didasarkan dan dijabarkan dari nilai-nilai Pancasila. Bukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang pertama, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Nah, apa sih sumber hukum itu? Sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Pancasila dijadikan sumber dari segala aturan hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Jadi, semua hukum atau peraturan yang berlaku harus bersumber dari Pancasila. Karena kedudukan Pancasila sebagai sumber hukum terdapat dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang berbunyi Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Yang kedua, Pancasila dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pernyataan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Dasar alinea keempat. Yang ketiga, Pancasila harus mewarnai setiap hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Yang keempat, Pancasila harus menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila dapat diidentifikasikan menjadi 5. Yang pertama, kerangka acuan pembentuk karakter. Yang kedua, petunjuk dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi bangsa. Yang ketiga, petunjuk arah bagi bangsa Indonesia dalam segala bidang kegiatan dan aktivitas hidup. Yang keempat, arahan bagi warga negara dalam melihat dan memanfaatkan potensi alam Indonesia. Yang kelima, sebagai pedoman bagi bangsa Indonesia dalam membangun dan menjalin hubungan dengan bangsa lain.
Secara harfiah, ideologi berarti ilmu, pengertian-pengertian dasar. Terdapat beberapa pengertian mengenai ideologi. Yang pertama, menurut Harton dan Hunt, ideologi merupakan suatu sistem gagasan yang menyetujui seperangkat norma. Yang kedua, menurut W. Newman, ideologi merupakan seperangkat gagasan yang menjelaskan atau mendelegasikan tatanan sosial, struktur kekuasaan, atau cara hidup jika dilihat dari segi tujuan, kepentingan, atau status sosial dari kelompok atau kolektivitas di mana ideologi itu muncul. Yang ketiga, menurut Mubiarto, ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol kelompok masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja atau perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat bangsa. Fungsi ideologi. Fungsi ideologi dibagi menjadi 3. Yang pertama, menjadi pedoman bagi individu, masyarakat, atau bangsa untuk berpikir, melangkah, dan bertindak. Yang kedua, menjadi kekuatan yang mampu memberi semangat dan motivasi bagi individu, masyarakat, dan bangsa untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, menjadikan upaya dalam menghadapi berbagai persoalan masyarakat dan bangsa dalam segala aspek kehidupan. Perbedaan ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Pertama yang akan dibahas yaitu ideologi terbuka. Menurut Kailan, ideologi terbuka dibagi menjadi 6. Yang pertama, nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar. Yang kedua, nilai-nilai dan cita-cita digali dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat sendiri. Yang ketiga, hasil musyawarah dan konsensus masyarakat. Yang keempat, milik seluruh rakyat, sehingga dapat sekaligus sebagai kepribadian masyarakat. Yang kelima, isinya yang tidak operasional menjadi operasional bila diwujudkan dalam konstitusi. Yang keenam, bersifat dinamis dan reformis. Ideologi tertutup. Menurut Kailan, ideologi tertutup dibagi menjadi 7. Yang pertama, bukan merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat. Yang kedua, merupakan cita-cita satu kelompok orang yang mendasari satu program untuk merubah dan memperbaharui masyarakat. Yang ketiga, dibenarkan atas nama ideologi bahwa masyarakat harus berkorban. Yang keempat, kepercayaan dan kesetiaan ideologis yang kaku. Yang kelima, bukan merupakan nilai-nilai dan cita-cita. Yang keenam, terdiri atas tuntutan konkret dan operasional yang diajukan secara mutlak. Yang ketujuh, adanya ketaatan yang mutlak bahwa terkadang menggunakan kekuatan dan kekuasaan.
Nilai dalam Pancasila. Menurut Hamdayama, nilai dalam Pancasila dibagi menjadi 3. Yang pertama, nilai dasar, yaitu asas-asas yang kita terima sebagai dalil yang bersifat mutlak, sebagai sesuatu yang benar atau tidak perlu dipertanyakan lagi. Nilai-nilai dasar dari Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Yang kedua, nilai instrumental, yaitu nilai yang berbentuk norma sosial dan norma hukum yang selanjutnya akan terkristalisasi dalam peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga negara. Yang ketiga, nilai praksis, yaitu nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan. Nilai ini merupakan batu ujian dari nilai dasar dan nilai instrumental. Apakah itu benar-benar hidup dalam masyarakat? Pancasila memiliki 3 dimensi. Yang pertama, dimensi idealisme. Apa sih dimensi idealisme itu? Dimensi idealisme merupakan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh. Hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Yang kedua, dimensi normatif dalam Pancasila. Dimensi normatif dalam Pancasila ini merupakan penjabaran nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam suatu sistem norma kenegaraan yang lebih operasional. Mengapa? Karena dalam Pancasila berkedudukan sebagai norma tertib hukum tertinggi dalam negara Indonesia. Yang ketiga, dimensi realitas. Dimensi realitas maksudnya suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugasnya, silakan buka LKS halaman 12. Kalian kerjakan di buku tulis jawabannya saja. Ditambahkan nama, kelas, dan tanggal. Jika sudah selesai, kalian kirimkan jawaban kalian melalui WA.